Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan lanjut dengan pertemuan kedua. Topiknya yaitu bagaimana kita membuat bagan alir, konteks diagram, DFD, ya, dan termasuk nanti dokumen flowchart, program flowchart, banyak itu yang semacam flowchart itu. Oke, itu yang akan kita bahas di sesi sekarang. Anda lihat share screen saya seperti yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, kita mulai. Jadi nanti dalam penyajian sistem informasi manajemen itu Anda tidak harus membuat cerita panjang lebar, tapi bisa kita sederhanakan di dalam bentuk bagan alir. Nah, bagan alir itu cukup banyak, berarti Anda harus pelajari ya bagaimana membuat penyederhanaan cerita yang terlalu panjang sehingga bisa terbuat secara sistematis nantinya. Nah, pertama kita lihat flowchart itu apa? Flowchart itu adalah bagan yang menunjukkan alir. Jadi makanya ketemu tulisannya flowchart. Di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Jadi tersistem dan ada aturan logikanya. Nah, kalau bagan alir digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jadi perannya dua, komunikasi dan dokumentasi. Nah, itu arti dari flowchart. Lalu simbol ini sebenarnya nggak perlu Anda hafal. Nanti di Visio itu ada tulisan-tulisannya, cuma dalam bahasa Inggris. Nah, Anda harus paham. Nah, semua simbol saya tidak akan menjelaskan, cuma Anda lihat saja di sini apa saja yang termasuk di sini yang sebagai simbol-simbol yang kita gunakan di sini. Ya seperti ini, terminator, nah, lalu dan lainnya. Nanti Anda baca. Nah, bagaimana penempatan ini nantinya sesuaikan dengan simbol yang kita gunakan seperti ini. Nanti lihat contoh. Oke. Lanjut, kita lihat dulu contoh sistem flowchart. Nah, kalau kita baca sebuah sistem flowchart ini adalah penyajian bagaimana pemeriksaan hasil ujian dari suatu sekolah ini, karena ini siswa. Nah, kalau ada perguruan tinggi gimana? Caranya tidak berbeda, sama aja. Nah, maka kita akan menemukan ada data jawaban ujian, pakai simbolnya yang seperti ini. Ya. Nah, ini ibarat data yang kita proses dalam sebuah sistem flowchart. Nah, kemudian ada proses koreksi. Nah, proses koreksi dilanjutkan sehingga nanti ada dokumen daftar koreksi data dan ada file utama ujian. Karena ini dikumpul dulu secara kolektif. Nah, setelah itu dilanjutkan file utama ujian itu sehingga ada periksa ujian. Koreksi dulu dokumen dulu ya, sudah itu periksa ujian. Ini dilihat dihubungkan dengan tabel siswa sehingga proses ujian nanti digabung dan diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan didapatkanlah file siswa lulus dan laporan hasil ujian. Nah, ini dalam bentuk dokumen ya. Nah, kalau dokumennya berlapis nanti buat saja gambar ini 2 lapis atau 3 lapis. Oke. Nah, itu secara ringkas kalau kita membaca sebuah sistem flowchart ini. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang kedua, flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini adalah bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir, termasuk tembusan-tembusan. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol yang sama dengan simbol bagan alir di sistem tadi. Jadi sama aja yang ada situ di atas tadi. Nah, kalau kita mau lebih jelas, ini dilihat dalam bentuk contohnya. Flowchart dokumen. Nah, flowchart dokumen ada pembuatannya sendiri. Nah, tentunya siapa yang terlibat nanti di dalam ini, ada anggota, ada administrasi, ada kepala perpustakaan. Nah, berarti Anda kalau membaca ini adalah melihat sistem yang seperti ini terjadi di mana? Tentunya di pustaka. Nah, kalau di pustaka ini tentang apa? Nah, ini tentang pembuatan kartu anggota sebuah pustaka. Nah, kalau nanti di pustaka ada peminjam buku, bagaimana pula alir peminjam buku? Jadi itu yang harus Anda pahami ya. Nah, kalau ada peminjaman nanti bagaimana pula alur pengembalian buku. Nah, itu yang harus Anda perhatikan di dalam pembuatan sebuah dokumen.
Nah, ini pembuatan kartu anggota. Jadi anggota itu nanti mendapatkan formulir, lalu diisi, kemudian didapatkan formulir lagi, formulir hasil isian tadi dijadikan oleh administrasi yang mengerjakan. Formulir itu diproses, masukkan data ke komputer atau manual, lalu kartu anggota nanti akan dapat ada yang formulirnya tadi, ya. Nah, formulir itu tadi juga ada yang dinaikkan kepada proses selanjutnya. Jadi ini administrasi. Kemudian kepala pustaka nanti juga akan melakukan koreksi atau validasi. Nah, setelah itu baru dapatlah kartu anggota. Kartu anggota itu dikembalikan ke ADM, nanti anggota atau mahasiswa bisa mengambil ke administrasi lagi. Nah, itu contoh dari dokumen flowchart. Oke, saya lanjut karena cukup banyak. Lalu yang ketiga ada skematik flowchart. Ini mirip dengan bagan alir atau bagan alir sistem untuk menggambarkan prosedur di dalam sebuah sistem. Nah, ini bergambar ya. Kalau pakai gambar ini cukup paham sekali orang. Nah, tetapi kadang-kala ada juga yang kurang. Tapi Anda sebagai mahasiswa atau bagian dari pemakai sistem harus paham ini. Ya. Nah, contoh pembacaan web server. Nah, pembacaan web server itu dari mana? Jadi kalau Anda menggunakan Moodle atau portal akademik, itu bagaimana Anda membacanya? Nah, bagaimana Anda melihat gambarannya? Nah, atau skematiknya. Nah, kalau portal SIM berarti dari server Unida. Kalau portal Moodle itu dari portal Moodle-nya. Nah, lalu ini klien Andanya. Jadi ada web server, lalu dia membaca dalam bentuk dokumen juga ada, dan dokumen itu nanti ada bahasa mesinnya. Nah, dalam bahasa mesin itu ada yang PHP MySQL, ada yang PHP ada yang JavaScript, ada yang berbasis HTML seperti yang saya ajarin kemarin nih, dirubah menjadi HTML, kemudian terbaca di sini. Nah, kira-kira begini bentuk dari skematik flowchart. Ya, jadi Anda menggambarkan dalam bentuk gambar ya sehingga orang bisa memahami bagaimana bagan alir yang terjadi di dalam sebuah kegiatan tadi. Oke, sudah 3 macam. Saya lanjut. Ini program flowchart. Nah, program flowchart ini ditujukan kepada orang yang berbasis komputer sebenarnya, tapi Anda juga harus bisa membacanya. Nah, bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Aliran program dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dapat terdiri dari 2 macam, bagan alir logika program dan bagan alir program komputer secara rinci. Nah, Anda tentu bisa membaca yang A ini, yang menggambarkan setiap langkah program komputer secara logika. Nah, bagan alir logika program disiapkan oleh analis. Nah, ini kerja analis. Nah, kalau yang terinci ini nanti si programmer yang akan baca logika atau proses programnya. Tuh, contoh dari ini, ada perhatikan ini. Ini start and end harus ada. Jadi mulai dan akhirnya harus ada di sini. Nah, kalau kita baca ini inputkan variabel A, B, C. Ya, ada 3. Jadi kita nanti akan input. Nah, lalu ditanya proses decision making-nya. Apakah A besar dari B? Dan apakah A besar dari C? Kalau iya, berarti dia keluar ke sini. Nah, kalau benar, nanti keluaran A berapa? Nah, dan kalau ini salah, maka lanjut. Apakah B besar dari C? Kalau benar, keluarkan B. Kalau tidak, ya lanjut ke false, keluarkan C. Nah, kira-kira kalau kita masukkan angka A1, B2, C3, maka kemana dia lewat ini? Nah, maka kalau A besar dari B, maka keluarlah A. A berapa? 1. Kalau kelanjutannya, dia menanya apakah B besar dari C? Ya, jawabannya benar, maka keluarlah B sama dengan 2. Nah, stop, nanti berakhir, itu selesai. Nah, maka rumus-rumus lain bisa Anda terapkan nantinya. Berandai-andai membuat persamaan regresi, Rx sama dengan akar ini segala macam, carilah rumusnya nanti. Bagaimana membuat bagan alirnya seperti itu. Nah, bagaimana membuat program flowchart-nya. Ya, semuanya bisa digambarkan dalam bentuk logika kerja, logika program flowchart, sehingga orang bisa memahami pelaksanaan sistem yang terjadi dalam komputer nantinya. Nah, itu yang keempat.
Berikut yang kelima, proses flowchart. Ini merupakan bagian alir yang banyak digunakan oleh orang teknik. Nah, bagian alir ini digunakan oleh analis untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini contoh mulai, simbolnya mulai dan selesai nanti juga ada simbolnya sama. Nah, proses-proses yang di sini digambarkan dalam bentuk kalimat sederhana. Nah, ambil aperlas dari creator dan segala macam. Jadi kalau saya contohkan, nanti misalnya ini kebetulan ada mahasiswa kerja di sini, Pak ini misalnya Pak Hendrik, mungkin dia bisa membuat bagian alir bagaimana menggunakan mesin pembuatan tempe sehingga keluar hasilnya tempe nantinya. Jadi karena dia menggunakan mesin-mesin di sini. Dia menggunakan mesin Pak Hendrik. Ya, Pak. Nah, nanti dibuatkan aja itu, jadi gampang. Ya, seperti Pak Deswandi juga dia menggunakan alat mesin untuk pembangunan. Nah, itu bisa juga dibuat seperti itu, karena sifatnya teknis juga. Membuat apa istilahnya saya tidak hafal kalau dalam bangunan. Nah, jadi gampang semuanya, kalau sudah kerja kita hanya tinggal menggambarkan ke dalam sebuah sistem yang ingin kita sajikan. Ya, oke. Tapi kita harus memahami berapa jenis flowchart tadi semuanya, sehingga memudahkan di dalam suatu aliran sistem informasi nantinya. Oke, lanjut. Ini simbol. Nah, simbol ini cukup mudah dipahami. Hanya tinggal kita menggunakan itu dari jenis-jenis flowchart yang mana yang mau kita pakai nanti. Nah, jadi kita harus memahami kemana saya harus membuat sistem yang apa, aliran informasi kah, program flowchart kah, dokumen flowchart kah, atau skematik tadi kah, atau yang terakhir tadi. Oke, sudah 5. Ini contoh, saya kira tidak perlu saya baca lagi karena tadi juga sudah ada. Ini contoh dari ASI. Ya, kalau mungkin bagi yang sudah kerja ini enak sekali nih. Hendrik dan Pak Deswanto ini bisa membuat seperti ini sehingga membaca aliran informasi itu cukup mudah jadinya. Ya, apakah itu tagihan atau pembayaran dibuat seperti ini. Jadi siapa saja nanti yang mengerjakan sudah gampang. Tidak harus satu orang jadinya. Oh, kalau masuk orang baru, oh begini. Masuk yang sudah bekerja juga gampang jadinya membaca dengan alir seperti ini. Nah, itu penyederhanaan sistem informasi. Oke, lanjut. Ini juga simbol-simbol diagram tadi hampir sama saja ini. Penjelasan juga sudah cukup jelas. Tinggal membuat bagaimana pendokumentasian bagian alir dan sistem informasi. Nah, berikut. Nah, ini agak perlu pemahaman sedikit karena penekanannya di dalam konteks diagram dan DFD elemen. Nah, di sini ada gambarnya hampir sama, ya, tetapi perlu pemahaman dulu. Nah, gambar DFD ini ada 2 ahli yang mengatakan, satu menurut Sigane dan satu lagi menurut si Demarco. Nah, mana yang Anda pakai nanti boleh bebas, mau Gane saja, mau si Demarco saja. Nah, di antara 2 orang ini ada yang sama simbolnya, panah sama, lalu kotak entity sama. Yang membedakan apa? Hanya proses dan penyimpanan. Nah, itu yang membedakannya. Nah, nanti yang ketemu dalam menggunakan Microsoft Visio, ya tentu yang menggunakan Demarco yang ada. Atau kalau ada yang menggunakan Sigane, nanti dilihat aja. Ya. Nah, keterangannya, jika Anda menggunakan setiap proses, maka dia harus punya nomor. Nomornya tulis di sini nanti. Dan ada kata kerja, harus kata kerja name-nya ini. Lalu ada harus panah lebih dari 1 ke aliran proses ini. Nah, itu maksud yang pertama. Yang kedua, arus data. Nah, ini harus data juga dalam bentuk panah, panahnya kiri, kanan, atas, bawah. Dan di keterangan name itu adalah harus kata kerja. Kata benda, noun. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian setiap penyimpanan, ini simbolnya seperti ini, dan harus ada nomor, D1, D2, dan seterusnya. Jadi nanti berbeda-beda. Nah, kemudian dia harus dalam bentuk kata benda. Jadi yang kata kerja hanya 1, yaitu untuk proses. Kemudian untuk yang keempat, external entity, ini mempunyai kata benda juga. Seperti ini, apa contohnya? Misalnya pekerja, atau dosen, atau mahasiswa, itu kan kata benda. Ya. Nah, penyimpanan apa misalnya? Data mahasiswa, data karyawan, dan segala macamnya. Nah, kalau yang kata kerja apa? Membayar, menyimpan, dan segala macamnya.
Contoh-contoh. Sekarang simbol sudah, kita lihat contoh. Nah, ini konteks diagram ya, konteks diagram dari apa ini? Kita harus bisa baca konteks diagram dari sistem penilaian. Nah, kalau DFD nanti tidak ada kalau DFD ada penyimpanan, kalau konteks diagram tidak ada penyimpanan, itu bedanya. Jadi kalau tidak ada penyimpanan berarti itu konteks diagram. Tetapi kalau sudah ada penyimpanan itu data flow diagram. Itu bedanya. Tolong diingat. Nah, sekarang ini sistem komputer, sistem penilaian. Jadi ada di dalam komputer ini sistem penilaian. Lalu siapa yang terlibat di sekitar itu? Ada student, ada teacher, ada register office atau pegawai di sini. Nah, dari masing-masing external entity tadi, maka kita membuat aliran informasi. Mahasiswa ke sistem ngapain? Melihat nilai akhir. Lalu nanti dari sistem melihatkan hasil swab testnya, hasil ujiannya. Nah, dari sistem ke register apa? Juga melihatkan hasil nilainya. Nah, lalu dosen atau guru ke sistem ngapain? Nah, nanti dia menunjukkan skor langsung dan nanti masukkan nilai akhir ke sistem. Nah, jadi lingkaran ini bisa dibaca atau sistem ini bisa dibaca oleh siapa saja. Sehingga memahami ini adalah sistem penilaian. Oke, ini contoh konteks diagram. Lalu ini dikembangkan sehingga menjadi DFD. Nah, ini jadi DFD. Dilihat ini. Nah, ini adanya. Nah, jadi ini levelnya. Jadi apa yang terjadi dari DFD dari konteks diagram tadi? Ini ada 3 external entity tadi dan ada proses pengembangan. Nah, kalau dia sudah DFD, ini ada proses tambahan. Jadi proses grade nilai tadi dibagi menjadi 2 sehingga ada nilai tingkat kelas dan nilai tingkat universitas. Nah, sehingga proses ini dari yang ada tadi, ini di sini posisinya, cuman prosesnya dikembangkan. Nah, ini juga langsung hasil skornya ke dosen dan ke tingkat universitas. Nah, di proses tingkat universitas, itu ada open dan save. Artinya apa? Dia bisa melihat dan menyimpan ke data mahasiswa tadi. Ini disimpan dalam tingkat tingkat kelas. Jadi seperti dalam Andalas, ada tingkat fakultas, ada tingkat prodi, ya seperti itulah kira-kira untuk penyimpanan arsipnya. Oke, itu bentuk contoh konteks diagram dan data flow diagram. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ini bentuk format pengembangan konteks diagram sampai menjadi DFD level berapa. Nah, jadi untuk konteks diagram hanya 1, sementara DFD ini sampai level 3 ini sudah maksimal. Nah, cuma hanya penomoran, tolong hati-hati. Kalau di sini juga ada kerancuan karena ini dibuat 0, ini 1. Kalau Anda memulai di sini tanpa nomor, berarti di sini 1 juga tidak masalah. Jadi konteks diagram itu juga diberi nomor. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat bagian ini sistem informasi, ada 2 external entity yang terlibat. Nah, di sini juga tetap 2, tidak ada tambahan. Dan proses boleh berapa saja sesuai dengan kebutuhan. Dan dari hasil proses 2 disimpan sebuah data nilai, data variabel n. Nah, sekarang yang dikembangkan lagi pengolahannya yang mana? Nah, pengembangan sistem itu yang mana? Kalau kita lihat di sini 2, yang 2 ini. Jadi 2 itu dipecah menjadi 21, 22, 233. Nah, itu untuk level 1. Kemudian proses selanjutnya di level 2 yang dipecah itu 221 yang ini. Sehingga 212 dan 213. Nah, kira-kira begitu pemecahan untuk DFD dari sebuah sistem nantinya. Oke. Nah, itu kesimpulan dari DFD ya. Nah, ini contoh lain. Ini tentang rumah sakit, penyimpanan informasi pasien, ya, ada pasien dan dokter. Nah, ini pengembangan DFD seperti ini, ada 5 proses dan seterusnya. Oke. Nah, untuk DFD masih ada ketentuannya. Saya stop ini dan dilihat lagi. Dilihat kelanjutannya. Nah, saya akan share screen aturan yang harus Anda pahami.
cerita lain tidak saya jelasin lagi, cuman aturan-aturan yang perboden. Apa yang perboden? Ini apakah benar dari sebuah DFD? Jawabannya oke. Nah, lalu ini simbol tadi saya tidak ngulang lagi, ya. Ini si Marco dan ini si Gane. Kita lihat dari yang pertama tadi ya. Nah, sekarang, ini perhatikan. Ini ada simbol yang tidak boleh Anda gunakan seperti ini. Ini sebuah proses tadi, keluarannya langsung 2, tidak boleh. Harus masuk dan harus keluar. Kalau di sini hanya harus masuk saja, tidak ada keluar. Ini nggak boleh, harus ada masuk dan ada keluar. Nah, ini mudah dipahami untuk simbol yang seperti ini. Satu, perboden yang harus Anda pahami. Perboden yang kedua, ini data penyimpanan ke penyimpanan tidak boleh. Dia harus melalui sebuah proses, lihat seperti ini. Di penyimpanan, lalu diproses, lalu disimpan kembali. Lalu dari entity tadi, langsung ke penyimpanan. Ini juga tidak boleh. Jadi harus bagaimana? Harus melewati proses. Entity, proses, dan penyimpanan. Berikut. Dari penyimpanan ke entity juga tidak boleh. Harusnya ini dulu, kemudian proses, dan keluar ke entity lagi. Nah, itu. Sudah 5 perboden yang harus Anda pahami. Ini perboden harus paham ya. Nah, entity ke entity nggak boleh. Harusnya entity ke proses dan proses lagi. Sudah 6. Nah, lalu yang 2 lagi, mau 8 ini. Proses ke data store, arah panahnya bolak-balik tidak boleh. Harusnya seperti ini yang benar. Panah 1 dulu, keluar masuk lagi ke proses. Kemudian ada pula proses ke proses 3 serangkai. A, B, C instruksinya, tetapi nggak boleh seperti ini. Harusnya dalam siklus proses seperti ini, instruksi yang sama. Baru boleh ditulis seperti ini. Nggak boleh beda proses. Instruksi ya, nggak boleh beda instruksi. Oke, sudah 8 aturan yang harus dipahami. Berikut. Nah, ini ada 10 ya. Nah, di sini juga seperti tadi, tetapi ini tidak boleh. Yang boleh itu hanya seperti ini. Ada harus informasi, instruksi yang satu arah. Oke, sudah 10. Lalu yang ke-10-nya ini. Satu arus instruksi dibuat seperti ini tidak boleh. Dia harus melalui proses lingkaran dulu. A ke B dulu, baru menuju C. Nah, jadi seperti itu siklus informasi yang boleh. Nah, jadi ada 10 informasi yang harus Anda pahami yang tidak boleh melanggar aturan. Ya, ibarat kita bawa kendaraan, nah, mana yang perboden nggak boleh. Ya. Nah, ini contoh. Ini apakah DFD yang benar? Lihat gambar ini, apakah DFD yang benar? Ada yang tahu? Lihat yang saya share ini, apakah DFD yang benar? Nah, Benar, Pak. jawabannya tidak. Tidak, Gus Rizal. Ini kan ada coret ini. Jago lalu Gus Rizal, nak. Tidak, Pak. Nah, aku kan ada coret. Nah, apa nanya usinya? Padahal saya kira tidak melihat. Ini tadi kelihatan tidak layar saya seperti itu? Gus? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini ada perboden berarti salah. Ya salah enggak? Dia kan enggak boleh langsung ke ini, ke proses, ke entity. Dia harus melalui proses ya. Nah, sekarang nanti harus ada proses untuk menuju ini. Nah, pembenarannya gimana? Ini jawaban yang benarnya. Nah, ini proses jadinya. Oke. Nah, itu aturan-aturan yang tadi. Nah, jadi kira-kira itulah yang harus Anda pahami. Ini contoh lain, sistem order makaran. Dari ini pengembangan DFD dan level selanjutnya. Oke, saya kira keterangan saya cukup jelas. Nah, tinggal Anda mengimplementasikan dari 5 jenis flowchart ditambah konteks diagram dan DFD tadi. Nah, tentunya Anda harus memaksimalkan itu untuk pembelajaran praktikum hari ini. Buatlah contoh yang terdekat dengan lingkungan Anda. Ya, jangan mencari lingkungan yang terjauh. Oke. Nah, kira-kira selesai presentasi saya. Mohon dibuka kameranya semuanya sekalian untuk absen. Ya, Pak. Buka kamera semuanya. Jangan-jangan banyak yang tidur.
Yang tidur nggak? Itu yang baru jago lalu langsung setel kamera. Kameranya. Ada pertanyaan nggak dari penjelasan saya tadi? Kalau bahan sudah di-download, tinggal membaca ulang dan tinggal namanya praktek ya. Berarti Anda harus mempraktekkan lagi. Waduh, itu baru masuk lah. Siapa? Terputus tadi gimana ini? Banyak yang lelok lah. Putri mana lelok? Jihan lelok. Marisa tidur nggak ini? Jihan mana Guru Rizal? Banyak yang tidur nggak nih? Coba di WA aku siang lalok ya. Lalok berarti absen. Jihan hadir, Pak. Yang hadir tapi di belakang kamera. Adelia aja nih tidur deh. Oke, sekali lagi saya ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, Anda mengerjakan materi kita, jadwal kita kan jam 10 sampai jam 12. Nanti kirim jawabannya ke email saya ya, karena HP saya bermasalah, tidak bisa menyimpan data terlalu banyak dan nanti panas dan lalu malah ya. Jadi kirim jawaban ke email. Soalnya ada di di Moodle, silakan Anda lihat. Oke, Pak. Jadi kirim jawaban via email saja. Saya buat di WA ya, karena HP saya ada masalah. Nah, pastikan nanti Anda mengirim dalam bentuk file WinRAR. Pastikan kirim dalam bentuk file WinRAR. Cukup jelas permintaan saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau jelas, saya tidak melihat Anda bekerja ya. Apain saya lihat layar-layar begini kecil ini. Jadi saya menunggu jawaban Anda lewat email sampai jam 12. Kerjakan yang 7 macam itu dengan contoh Anda masing-masing. Bukan contoh yang saya tayang sebentar ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan close. Ya, Pak. Absen jangan lupa di Moodle dan Bitly. Absen di Moodle sudah ada ya, Pak? Nggak bisa absen di Moodle, Pak. Belum ada absennya, Pak. Absen di Moodle tadi belum ada. Sudah saya setting, Pak. Nah, tetap masih bisa ya. Nanti saya buat settingnya. Kalau belum, rasanya sudah saya setting, maka tinggal masuk aja. Belum tadi, Pak. Belum, yang jelas Bitly supaya Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang materi, saya stop, saya rekam, dan saya kirim link YouTube-nya beberapa menit kemudian. Oke ya, selamat bekerja dan selamat mencoba apa yang sudah saya presentasikan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.